Sumber damai. Stoik. Damai berasal dari pikiran yang rasional dan seimbang. Jika kamu bisa mengendalikan responmu, kamu bisa tetap tenang meski dunia kacau. Damai adalah hasil latihan mental dan kebiasaan berpikir jernih. Kristen. Damai berasal dari hubungan dengan Tuhan, bukan dari kekuatan sendiri. Damai sejati diberikan oleh Roh Kudus, bukan dihasilkan oleh manusia. Damai itu hadir bahkan dalam badai karena Tuhan menyertai. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Pandangan tentang diri sendiri. Stoik. Manusia secara moral netral dan mampu menentukan jalannya sendiri. Kebaikan ditentukan oleh kedisiplinan dan kontrol terhadap emosi. Diri sendiri adalah pusat pertumbuhan dan kebijaksanaan. Kristen. Manusia diciptakan segambar dengan Allah, tapi sudah jatuh dalam dosa. Potensi manusia rusak oleh dosa dan tidak bisa diselamatkan tanpa kasih karunia. Manusia tidak cukup menyelamatkan dirinya sendiri, perlu juru selamat. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Penderitaan. Stoik. Penderitaan adalah netral. Hanya persepsi kita yang membuatnya buruk. Diajarkan untuk tidak terlalu terpengaruh oleh rasa sakit atau kehilangan. Cita-cita tertinggi. Tetap tenang dalam segala keadaan. Kristen. Penderitaan bukan akhir, melainkan bisa jadi alat menjadi pemurnian dari Tuhan. Tuhan hadir dalam penderitaan. Bahkan Yesus sendiri menderita. Penderitaan bisa membentuk iman dan menghasilkan pengharapan. Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kontrol dan penyerahan. Stoik. Kendalikan hanya apa yang bisa kamu ubah. Pikiran, sikap, respon. Terima hal lain dengan netral. Cuaca, penyakit, kehilangan. Fokus pada zona kendali. Kristen. Kita mengakui keterbatasan manusia dan menyerahkannya kepada Allah. Berserah bukan pasif, tapi percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Dalam doa dan iman, kita belajar bergantung pada kuasanya. Amsal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Makna hidup. Stoik. Makna ditentukan sendiri melalui hidup yang bermoral dan rasional. Tidak perlu ilahi, yang penting adalah nilai dan kontribusi. Tindakan baik sama dengan hidup bermakna. Kristen. Makna tidak dicari, tapi ditemukan dalam panggilan Tuhan. Kita diciptakan untuk menyembah dan menyenangkan Allah. Makna hidup sejati dimulai dari hubungan dengan Sang Pencipta. Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Emosi. Stoik. Emosi harus dikendalikan karena bisa mengganggu kebijaksanaan. Duka, marah, dan takut dianggap sebagai bentuk kelemahan. Idealnya adalah hidup tanpa terganggu oleh perasaan. Kristen. Emosi adalah bagian dari rancangan Allah, bukan sesuatu yang harus dibunuh. Yesus sendiri mengalami dan mengekspresikan emosi secara sehat. Tuhan ingin menebus emosi, bukan mematikan perasaan. Yohanes 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Kematian. Stoik. Kematian adalah proses alami, diterima tanpa takut. Tidak percaya pada kehidupan kekal, hanya sekarang yang nyata. Hidup terbaik adalah hidup bermakna sebelum mati. Kekristenan. Kematian adalah akibat dosa, tapi telah dikalahkan oleh Yesus. Ada kehidupan kekal setelah kematian bagi yang percaya. Kematian bukan akhir, tapi awal hidup bersama Tuhan.
Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Relasi dengan Tuhan. Stoik. Tuhan atau Logos bukanlah pribadi, tapi kekuatan alam yang rasional. Tidak ada konsep kasih atau hubungan pribadi dengan Tuhan. Fokus pada harmoni dengan alam semesta. Kristen. Tuhan adalah pribadi yang bisa dikenal dan dikasihi. Allah bukan sekedar pencipta, tapi juga Bapa dan sahabat. Inti dari iman Kristen adalah relasi, bukan sekedar sistem. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Moralitas dan etika. Stoik. Etika berdasarkan kebajikan universal, keadilan, hikmat, keberanian. Fokus pada konsistensi hidup dan kontrol diri. Baik dan buruk ditentukan oleh rasio dan akal budi. Kristen. Moralitas berasal dari firman Tuhan dan karakter Allah. Roh Kudus memberi kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tujuan etika Kristen adalah mencerminkan kasih dan kekudusan Tuhan. Harapan terbesar. Stoik. Mencapai kedamaian batin meski hidup penuh penderitaan. Kebahagiaan bukanlah tujuan, tapi ketenangan dan ketabahan. Harapan hanya pada kekuatan diri. Kristen. Harapan ada di luar diri, pada salib dan kebangkitan Kristus. Pengharapan Kristus bersifat kekal, tidak tergantung situasi dunia. Kita tidak hanya tahan hidup, tapi menantikan kemuliaan yang akan datang. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk tenang, tetapi kekristenan mengajarkan kita untuk percaya. Stoikisme memanggil kita untuk kuat, tetapi Kristen memanggil kita untuk mengaku lemah dan menerima kasih Tuhan. Di tengah dunia yang gelisah, stoikisme bisa membantu, tapi hanya Kristus yang bisa menyelamatkan. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Horas.